Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah project deployment web application. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Dermawan. Saat ini sedang mengikuti program Software and Data Engineering di Pacman dalam course Intro to DevOps. Jadi, ini adalah project untuk mendeploy sebuah aplikasi media sosial sederhana yang telah didevelop di course sebelumnya ke dalam sebuah server. Di project ini, saya menggunakan Ubuntu Server di dalam instance EC2 di Amazon Web Service. Terdapat 5 langkah yang dikerjakan dalam project ini, yaitu mempersiapkan server, mengisolasi aplikasi ke dalam Docker image, membuat pipeline continuous integration dan continuous delivery atau CI/CD, mengonfigurasi web server dan membuat nama domain. Tools yang digunakan antara lain Nginx sebagai web server, GitHub Actions untuk membuat automasi proses CI/CD, Docker, Selenium dan PyTest sebagai alat testing, dan Certbot untuk membuat sertifikat SSL. Langkah pertama adalah mempersiapkan server. Yang perlu dilakukan adalah mengupdate server dengan command sudo apt update dan upgrade, lalu menginstal Docker sesuai instruksi instalasi, menginstal Nginx dengan command sudo apt install nginx, dan terakhir mengonfigurasi firewall untuk mengizinkan Nginx full, yang berarti mengizinkan trafik ke port 80 atau HTTP dan juga port 443 atau HTTPS. Langkah kedua adalah mengisolasi aplikasi ke dalam Docker image. Yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan Docker file, baik untuk Vue App sebagai front-end maupun Flask App sebagai back-end, serta mempersiapkan file Docker Compose untuk front-end, back-end, serta database PostgreSQL. Selanjutnya adalah membuat pipeline CI/CD menggunakan GitHub Action. Sebelum memulai, yang perlu dilakukan adalah mengatur proteksi untuk branch utama pada repositori. Ini untuk memastikan bahwa proses merge hanya dieksekusi apabila terdapat sebuah pull request yang telah disetujui. Setelah itu, proses pembuatan pipeline dapat dilakukan dengan membuat file YAML untuk proses CI dan CD di dalam direktori GitHub/workflow. Proses CI akan berjalan apabila terdapat pull request pada branch main. Proses ini berjalan pada runner Ubuntu yang disediakan oleh GitHub. Langkah-langkahnya adalah check out repository atau mengcloning repository ini ke dalam runner, kemudian menginstal Docker Compose di dalam runner. Setelah itu akan dilanjutkan dengan command Docker Compose up untuk membuat dan menjalankan Docker container dari komponen-komponen aplikasi. Terakhir akan dilakukan testing, dimulai dari menginstal dependensi dan menjalankan script testing yang dibuat menggunakan bantuan Selenium melalui command PyTest. Proses CD akan berjalan apabila terdapat aktivitas push ke dalam branch main. Terdapat dua tugas utama yang akan berjalan pada proses CD. Yang pertama adalah membuat image dari aplikasi yang baru diupdate dan menyimpannya ke dalam Docker Hub. Tugas yang pertama ini berjalan di runner Ubuntu dari GitHub. Langkah-langkahnya adalah check out repository, login ke Docker Hub menggunakan username dan password yang telah disimpan di dalam repository secret, menyiapkan Docker build X, dan setelah itu membuat image dari Vue App maupun Flask App dari Docker file yang sebelumnya telah disiapkan, lalu melakukan push ke Docker Hub.
Tugas kedua akan berjalan apabila tugas pertama sukses dilakukan dan akan berjalan di self-hosted runner, yaitu Ubuntu server yang telah disiapkan sebelumnya, yang telah dikoneksikan dengan GitHub. Langkah-langkahnya adalah melakukan pull image yang telah disimpan ke dalam Docker Hub, menghentikan dan menghapus kontainer dan network yang berada pada runner, membuat network baru, menjalankan kontainer dari komponen-komponen aplikasi, menghubungkan backend ke database, dan terakhir menghapus data yang tak dibutuhkan. Setelah proses deployment berhasil dilakukan, sekarang kita sudah dapat mengakses aplikasi melalui public IP address dari server di port 4173. Selanjutnya adalah mengonfigurasi web server. Di project ini yang digunakan sebagai web server adalah Nginx. Yang perlu dilakukan adalah mengonfigurasi Nginx untuk melakukan reverse proxy, yaitu melakukan redirect request dari port 80 atau HTTP ke port di mana aplikasi web berjalan. Langkah pertama adalah menghapus konfigurasi default dari Nginx, lalu membuat file konfigurasi baru. Di dalam file konfigurasi baru ini yang dilakukan adalah melakukan listen di port 80, lalu menentukan port tujuan dari proses redirection. Terakhir, file konfigurasi di-enable dengan melakukan koneksi ke dalam direktori sites enable. Setelah konfigurasi dilakukan, aplikasi kini bisa diakses tanpa harus menuliskan port tempat aplikasi berjalan. Langkah terakhir dari project ini adalah membuat nama domain, sehingga server dapat diakses tanpa harus mengakses langsung public IP address. Di langkah ini juga dilakukan penginstalan sertifikat SSL, sehingga koneksi dapat dilakukan melalui HTTPS. Di project ini saya menggunakan FreeDNS untuk membuat nama domain. Setelah selesai, sekarang server dapat diakses melalui domain yang telah diregister di FreeDNS. Kemudian dilakukan penginstalan certbot dan pembuatan sertifikat SSL. Hasil akhirnya adalah aplikasi yang kini dapat diakses dengan koneksi yang secure melalui HTTPS. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai project deployment aplikasi web ini. Terima kasih atas perhatiannya.